La ilaha illallah. Ini nasihat saya mulakan, perihal kubur saya nyatakan. Tua dan muda harap dengarkan, supaya dikubur diselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumela hadrati Asyikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muqti Muhammad Nawawi Al-Jawid lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumar Hadrami lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana khairal bab wa yassir 'alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada DKM Masjid Miftahus Shalihin Bapak Ustaz Kendi beserta jajaran, yang saya hormati kepada jemaah ta'lim, insyaallah kita semua mengharap dihujani curahan rahmat, taufik serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Insyaallah dengan nikmat-nikmat itu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat nanti. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kepada kawan-kawan, malam hari ini akan selanjutkan tentang masih muqaddimah kitab Kasifatu Saja. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya masih muqaddimah, baru berikut langsung masuk bab balik ya. Minimal ya muqaddimah kita baca lah walaupun enggak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakati fi darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah sampaikan tentang muqaddimah yang pertama, bahwasanya mu'alif mengarang kitab ini yang pertama diantaranya agar karangannya diamalkan oleh orang-orang soleh katanya. Kemudian
ilmu itu bermanfaat kepada mereka dan kembali manfaat kepada saya, kata Senawi begitu. Fi kubrihi, dalam kuburku. Masya Allah. Kita bisa bayangkan ya, seorang mu'alif yang luar biasa, bahkan di masa itu dapat gelar Sayyid Ulama Hijaz. Jadi dapat gelar itu pemimpin ulama sejajar Arab waktu itu. Dan selanjutkan, qala musannifu rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ay bi kulli ismin min asma'i dzatil a'lal al-mawsufi bi kamal af'ali aw bi iradah. Jadi mu'alif dalam kitab Safina mengatakan begini, pengarangnya Syekh Salim bin Sumer Hadrami, dia mengatakan dengan mengucapkan atau menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ay bi kulli ismin min asmi dzati alal mawsuf bi kamal afal bi iradati, setiap-tiap nama dari nama-nama zat yang paling tinggi yang menyifati dengan kesempurnaan pekerjaan dan iradatnya. Maksudnya dzalika alifun mutabarrakan wa musta'inan. Dengan begitu mu'alif berharap keberkahan, musta'inan, mengharapkan pertolongan, kan gitu. Fasarrahu bidzalika Syekhun Ahmad Dimyati fi hasiyati ala usul fikih. Jadi guru kita Syekh Ahmad Dimyati dalam hasiyahnya dalam usul fikih, dia menjelaskan tentang masalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itidal musannifu kitabahu bil basmalat iktidan bikil bil kitabil aziz bi ibtadihi biha ay fil mahfud aw bada jamihi aw tartibihi fil mushafi. Ulama pengarang kitab Safina memulai tulisannya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan karena dia mengikuti fi kitabil aziz dalam Al-Quran, fi ibtadihi biha, di dalam memulai tulisannya pengarang kita itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti teman-teman akan tahu tuh, nanti pas saya terangin, oh ternyata surat Baroah itu taubat ya, kan ada keterangan jangan baca bismillah. Ternyata ulama kita punya dalil tersendiri. Makanya ketika ada orang baca Quran surat Taubat baca bismillahirrahmanirrahim, sampean jangan coba-coba, salah tuh. Nah, kita tahu. Jadi ulama kita mengawali tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim, yang pertama tabarukan, musta'inan, mohon pertolongan. Juga mengikuti kitab Al-Qur'an. Fi ibtadihi biha, di dalam memulai tulisannya itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maksudnya fi lauhil mahfud. Jadi lauh itu papannya, mahfud yang terpelihara. Au pada jami, atau setelah dikumpulkan tuh Quran. Wa tartibihi, di dalam susunan Al-Quran, fil mushafi, yaitu mushaf. Jadi nanti kalau misal teman-teman, apa sih mushaf? Mushaf itu sesuatu yang ditulis Al-Quran, sesuatu itu mushaf namanya. Nanti keterangan berikutnya. Jadi mushaf itu bukan cuma yang kita baca 30 juz. Ketika ada papan tulisan bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi mushaf tuh. Bahkan keterangan berikutnya itu bisa ada hukumnya makruh karena ketika menyentuh tulisan itu, ketika tulisan Al-Quran. Nanti kalau masa di bab head ya. Wa amma marriya annal awwala ma katabul qalamu ana atawabu wa ana atubu ala man taba fa huwa pisakil arsi. Sengaja saya baca Arabnya ya, karena harapan saya ketika saya baca salah nanti ada yang membetulkan itu. Jadi saya baca Arabnya. Adapun keterangan yang meriwayatkan bahwasanya pertama-tama yang nulis kolam tulisan apa? Ana atubu
at-tawabu, saya ini zat yang menerima taubat. Wa ana atubu ala man taba, dan saya itu akan menerima taubat ala man taba, terhadap orang yang bertobat. Bahwa fi syaqi arsy, dan tulisan itu terdapat di tiang aras. Itu hadis yang pertama tuh. Yang pertama-tama hadis dalam seluruh ayat ditulis oleh kolam pena yang jalan sendiri, nggak ada yang megangin. Itu tulisannya ana at-tawabu wa ana atubu ala man taba. Saya itu mahajat yang menerima tobat, artinya wa ana, dan saya atubu akan mengampuni, akan menerima tobat ala man taba, terhadap orang yang mau bertobat. Bahwa fi syaqi arsy, dan tulisan bismillahirrahmanirrahim, tulisan lafaz itu tuh ana tabu ada di aras, dan yang pertama nulis oleh kolam. Nah, yang pertama teman-teman suku-suku, teman-teman nggak ada punya dosa. Ya nggak kelihatan. Yang kelihatan maksudnya, tahu nggak kelihatan mah. Jadi jangan dianggap remeh ya. Saya kenapa sih menyampaikan hal yang kecil tapi sesuatu yang berbahaya? Saya ini mah kalau teman enggak, teman-teman enggak. Kalau naik lagi jalan naik motor tuh, ini kebiasaan laki-laki nih. Tapi saya ini mah kalau enggak, lain enggak. Ada yang cantik, masya Allah. Tahu kalau Pak Jarot mah, sama nggak sama saya? Masya Allah. Lah yang liatin cakep, terus ada mobil lewat, kita mobil kurang ajar ngalingin gitu. Kesel mobil. Padahal melihat perempuan bukan muhrimnya dosa kecil, itu dalam komunitas dosa kecil termasuk dosa yang gede. Maksudnya paham nggak? Melihat bukan muhrimah dengan nafsu, dengan syahwat, itu dosa kecil tuh. Tetapi dalam komunitas dosa kecil itu dosa paling gede. Kira-kira paham teman-teman? Baik, oke, rumahnya. Ya, Tajar sama kerjanya. Liar. Wa imtizal wa ta'atan li amrillahi mohon maaf, wa imtizan wa ta'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qauli anna awwala ma katabal qalamu bismillahirrahmanirrahim. Karena nurut taat kepada sabda atau kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qauli, dalam sabdanya yang kedua nih. Apa itu? Ana awwala ma kataba qalamu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata baginda Rasul, sesungguhnya yang pertama-tama itu oleh qalam bukan lafaz an atawabu, tetapi lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, makanya kalau ada yang ceramah ustadz mengatakan pertama-tama itu ayat qalam lafaz ana, enggak apa-apa, emang dalilnya ada. Tetapi kata baginda Rasul yang berikut ini, yang pertama itu oleh qalam, yaitu lafadznya ana awwala ma katabal qalamu bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama ditulis oleh qalam yaitu lafadz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya. Kata baginda Rasul, fa idza katabtum kitaban fatubuha awalahu wa yanibtahu kulli kitabin unzila. Kata Rasulullah, apabila kalian mau nulis kitab, ya, faktubuha, maka hendaklah tulis oleh kalian lafaz bismillahirrahmanirrahim awalahu, di awal tulisan itu. Maksudnya kitab itu bukan semua ngarang begini, kita nggak mampu. Kita menulis buku misalkan tulisan lah, di awal dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Biasain maksudnya. Kemudian walama nazala ala Jibrilu biha a'adaha salasan. Kata baginda Rasul walama, dan ketika malaikat Jibril membawa bismillah kepadaku, menyampaikan kepadaku, menurunkan kepadaku dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim a'adaha salasan, Jibril itu malaikat Jibril mengulang-ulang sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai pertama-tama yang menerima lafaz bismillahirrahmanirrahim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril. Makanya kalau ada orang yang ijazah yang wirid bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ada keterangan dari guru saya itu
Bacalah 786 balik. Khasiatnya diantaranya akan mencerdaskan otak, memperkuat EQ. Ada. Kemudian dengan hitungan ulama kita menghitung huruf Bismillahirrahmanirrahim, dihitung jumlah jadi 786. Ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim 12.000 dengan harapan agar hajat dikabul dengan wasilah itu. Siapa yang menjajah? Yang pertama-tama malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kata baginda Rasul, apabila kau menulis sebuah tulisan atau kitab, maka tulislah lafaz Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan itu. Kenapa? Wa hiya miftahul kulli kitabin unzila. Dan ia lafaz Bismillah itu pembuka setiap tulisan yang diturunkan. Nanti teman-teman bisa tahu khasiat Bismillah di sini. Khawasnya mesti tahu. Seperti apa Bismillah itu. Makanya jangan aneh, zaman dulu kalau kata cerita orang tua itu ada yang orang baca Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di air. Bisa jalan air. Itu Masya Allah. Saya baca Bismillah pernah 12.000 nggak jalan di air. Kenapa? Karena banyak dosa. Mata deralapan, pikiran kacau, hati rusak. Orang-orang dulu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000 itu bisa jalan air ya. Misalkan di kali nih nyebrang, udah nggak pakai perahu, jalan aja tak. Kenapa kita enggak? Oh ternyata setelah saya ini kalau jalan mata deralapan, terus hati kotor, pikiran jorok, nah, pantaslah nggak bisa manjur. Kenapa? Karena memang Allah tidak melihat bentuk tubuh kita, yang Allah lihat fi qulubikum, hatinya dilihat, bukan bentuknya. Biar RT ganteng banget tetap aja kalau hatinya jelek Allah ngelihat. Yang lihat hatinya. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, wa qala, Jibril berkata begini, wahyalaka, dan itu Bismillah untuk engkau ya Muhammad, wali ummatika, dan untuk umat engkau ya Muhammad, famurkum, maka perintahkan kepada umatmu ya Muhammad. Kalau bahasa kitanya mah, syai'in min umurihim, janganlah mereka meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam suatu urusan, arti dari suatu dari urusan mereka. Berarti kita nih mulai malam ini biasakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika kita mau main bola sama istri kita, baca Bismillahirrahmanirrahim dulu minimal itu. Nah doanya agak yang panjang Pak Jarod. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Masya Allah, nguti di rumah bocah pakai doa juga. Itu Nabi ngomong, makanya Nabi dengan sahabatnya itu nggak pernah merasanya gua Nabi nih. Enggak, biasa bercanda. Enggak jerak-jerak, gua Nabi nih. Lo hormatin gua cium tangan ya. Enggak, Nabi itu. Makanya Nabi begitu akad dengan sahabat, sampai sahabat itu nanya yang paling rahasia berani dengan Nabi. Karena Nabinya nggak merasa nih, gua Nabi, lu harus sama dengan gua, cium kaki gua. Enggak, biasa bercanda. Siapa yang di kitab tuh gurauan Nabi dengan sahabat-sahabat ada tuh. Pernah dengar nggak cerita nenek-nenek itu? Kamu suka nek itu, dengar nggak? Itu cerita itu bercanda Nabi. Makanya sampai suatu ketika itu Nabi tanya dengan sahabat, ya Rasul, ya kenapa? Semalam saya pas mau main bola sama istri saya, itu di kemaluannya ada cahaya Rasul. Itu iblis. Masa? Iya setan itu. Maksudnya Rasul, kamu kalau tidur nggak baca doa itu bini lu, kalau bahasa kitanya mah. Itu bini kamu itu diduli sama iblis, sama setan. Jadi ya lu sisa antum makanya. Setan dulu ngeduli baru antum. Jadi lu sisa setan. Apa dari Rasul? Karena Rasul doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Minimal kalau mau bisa ngenahan pajak langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, tubruk enggak apa-apa. Penting bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kelamaan jangan baca Yasin, Tabarok, Yasin gini kita. Iya, antara ngomong buatan pengen banget jauh dari setan, padahal baca Tabarok, Yasin, kata bin, kelamaan ya, udah ngorok lah. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan istri kita dijauhkan dari setan. Jangan salahkan anak kita kalau kita badung, bisa jadi waktu produksinya itu kita bareng setan bikinnya, bisa jadi. Makanya malam dulu Pak, kalau misalkan mau main bola sama istri semua, baca Yasin dulu, kalau malam Jumat tapi Yasin. Maghrib Yasin, baru tempur.
Kemudian kata malaikat Jibril, ya Muhammad, bismillah itu untuk engkau dan umat engkau. Maka perintahkan kepada umatku, ya Muhammad, jangan meninggalkan di dalam urusan mereka. Fa inilam adha tarfal aini mud nazal ala abika Adam alaihissalam wa kadal malaikatu. Jadi kata malaikat Jibril, kalau bahasa kita, ya Muhammad, sesungguhnya aku, kata Jibril nih, itu nggak meninggalkan berbismillah walaupun sekejapan mata. Tak, nggak pernah malaikat Jibril begini aja. Masya Allah. Berarti bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak lepas. Nah kalau maka Jibril baca bismillahirrahmanirrahim nggak pernah lepas walaupun cuma sekedipan mata, kan bisa ngilang. Coba kita baca sekarang bismillahirrahmanirrahim. Kali bisa ngilang kata malaikat Jibril. Bisa ngilang, bisa malih rupa, kan gitu. Malaikat kan gitu. Wahum ajasamu latifatun nurniyatun qadir antara sakala bi askalit mukhtalifatin. Malaikat lembut bentuknya, bangsa cahaya, dia punya kemampuan di luar kemampuan kita dan dia bisa malih rupa. Itu kata Syekh Muhammad Amin Al-Quri dalam kitab Tanwirul Qulub. Jadi malaikat itu bahasa lembut, kemudian dia bisa punya kemampuan di luar kemampuan manusia dan dia bisa malih rupa. Bisa jadi ini amalan malaikat Jibril nih. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nggak pernah lepas. Coba kita ketua DKM baca, jangan ngasuh-ngasuh. Bisa ngilang kan tahu? Ngilang kalau ada yang, kalau lesing datang ya. Kalau lesing datang ngilang. Jadi kalau orang bang datang ngilang. Kabur. Kemudian kata malaikat Jibril menegaskan, ya Muhammad, saya ini nggak pernah lepas, mohon maaf, nggak pernah meninggalkan lafaz bismillahirrahmanirrahim walaupun secepat mata semenjak diturunkannya bismillah kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa kadzalika, dan begitu malaikat-malaikat yang lain. Jadi saya asal baca kitab Bas Murqad ini, wah saya amalkan lah, yang tahu gitu. Bisa kali malaikat ngilang, wah sakti dah malaikat. Wa fi riwayati idza katabtum kitaban faktubu fi awalihi bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain diceritakan sebuah hadis, apabila kalian menulis sebuah kitab, maka tulis di awal kitab lafaz bismillahirrahmanirrahim. Idza katabtumuha faqra'uha. Maka apabila kamu selesai menulis baca bismillah, mohon maaf, apabila selesai melihat lafaz tulisan bismillah, maka faqra'u, maka baca lafaz itu. Jadi nulis nih, tetap lafaz bismillahirrahmanirrahim dibaca. Kita nulis nih, selesai kita baca bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kita dibiasakan menulis apa ya? Lafaz bismillahirrahmanirrahim, tulis bismillahirrahmanirrahim, dibaca. Biasa dibaca. Wariya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, bersabda, kata Rasulullah, tahallaku bi akhlaqillahi wala saka in anna adatahu ta'ala fi tadi kulli suratil al-ityanu bil basmalah siwa ubara'ah fanal ma'runa bihi wa amal hadis Abi Daud wa gairihi kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa aftaru wa aqta'u ajdamu. Jadi kata baginda Rasul, berakhlak kamu dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, wala saka, dan jangan ragu-ragu. Kata baginda Rasul, an adatahu ta'ala, bahwasanya kebiasaan Allah Subhanahu wa taala fi tadikul suratin, di setiap surat itu ditulis lafaz bismillahirrahmanirrahim sia ubara kecuali surat Taubat. Jadi kita paham maksudnya nih. Jadi ulama kita mengajarkan kepada kita, kamu berakhlaklah kepada Allah, jangan ragu-ragu dalam perintah itu. Allah saja membiasakan, sudah menjadi kebiasaan Allah ketika menulis sebuah surat ditulis oleh Allah lafaz bismillahirrahmanirrahim siwa ubaroah kecuali surat atau Taubat. Enggak ada di sana bismillah ya. Tapi di sini perintahkan fananu ma'muruna bihi, dan kami diperintahkan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Wa amalan, karena mengamalkan sebuah hadis Abi Daud
Jadi kalau ada yang orang baca surat Tobat baca Bismillahirrahmanirrahim, jangan mengatakan nggak boleh tuh, jangan. Ini salah satu referensinya ulama kita. Kemudian apa tuh hadisnya dari Abi Daud riwayatnya itu? Kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan yang dibayang itu sesuatu yang penting ya. Pekerjaan yang memiliki sesuatu yang penting la yabda'u, yang tidak dimulai dalam pekerjaan itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka pekerjaan itu abtaru, yaitu seperti binatang ekornya putus. Bisa dibayangkan nggak binatang nih, macan enggak kah, buntutnya hilang, nah, kayak gitu. Seperti binatang ekornya putus. Waqta'u, yaitu kira-kira seperti orang yang tangannya putus. Kemudian wa ajdamu, penyakit jadam, atau diperkirakan seperti orang yang kehilangan jari-jarinya, yang putus jari-jarinya. Ini diumpamakan ya. Bukannya teman-teman ntar nggak baca bismillah tangan putus, bukan, diumpamakan. Wal balu asyarrafu wa azamat al hal wa sa'nul ladzi yahtamu bi syar'an. Apa sih al balu itu? Diterangin sama ulama kita. Apa sih al balu itu? Kan keterangan hadisnya kullu amrin dibalin. Apa sih dibalin? Al balu, maksud balu itu ya ada sesuatu yang mulia, yang agung, dan tingkah yang penting yang diperhatikan secara agama syar'an. Cuma nanti ada keterangannya. Jadi enggak semua bismillah itu dibaca setiap tempat, enggak. Ulama kita berpendapat jangan semua bismillah dibaca setiap tempat. Ada bismillahirrahmanirrahim dilarang membaca ketika mengerjakan pekerjaan kotor. Seperti apa nanti keterangan Anda? Saya kasih bocoran seperti nyapu, maaf, kotoran sampi misalkan. Itu dilarang, makruh hukumnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti angkat kocok dilarang. Jadi keterangan di sini apa sih al-balin? Jadi setiap pekerjaan yang mulia, yang agung, hal yang penting yang diperhatikan dengan sesuatu yang penting itu secara agama, wa mana itihami, dan makna itilham yaitu apa? Atallabahu, menuntut ya. Kemudian membolehkan dialayakuna mahruman, yang tidak diharamkan zatnya walaupun yang tidak disukai di zatnya. Jadi maksudnya lafaz bismillahirrahmanirrahim silakan dikerjakan setiap saat, tetapi kalau pekerjaan itu pekerjaan yang buruk jangan menggunakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Misalkan teman-teman seulangin ya, mau berangkat kerja bismillahirrahmanirrahim, bahkan ada doanya tuh bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mau masuk rumah ucapkan assalamualaikum, enggak ada orang assalamualaikum ayyuhalladzina sholihin. Jadi walaupun enggak ada orang ucapin salam. Dari rumah itu apa khasiatnya? Khasiat diantaranya pas mengucapin salam, setan-setan yang barang kita semua berterbangan. Jadi itu ada manfaatnya. Maka orang dulu kalau masuk ke rumah itu jangan masuk dulu, katanya ada orok. Padahal mah bacanya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan berabur-aburan udah. Kalau dari mana-mana itu kan setan ngintilin tuh. Ada keterangan tuh pas masuk ke rumah baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka setan berterbang. Itu barangkali teman-teman terkait masalah muqaddimah kita sambung pertemuan berikutnya. Dan sebelum saya sambung, saya akan jawab pertanyaan 1 bulan yang lalu tadi yang di sini duduk siapa namanya, tentang masalah apakah boleh sholat di qada sholat sunnah. Itu pertanyaan kalau nggak sebulan yang lalu, saya baru ingat jawabannya itu. Pas saya buka dalam kitab Nihayatul Jen karangan Syekh Nawawi, kita boleh, nah ini yang nanya waktu itu ya, ingat ya, ternyata boleh kita sholat sunnah qada sholat sunnah. Misalkan teman-teman kan biasa sholat fajar ya, ketinggalan nih, misalkan boleh apa sholat subuh sholat tapi qada bahasanya. Dalam kitab Nihayatul Jen terangan seperti itu, boleh. Bahkan pernah Rasulullah SAW yang dosa sampaikan itu ketika sholat asar sholat 2 rakaat. Sahabat nanya, ya Rasul, bukankah Rasul pernah melarang sholat pada asar sholat sunnah? Kata Rasul, aku sholat sunnah
kodok ba'da zuhur. Jadi dikerjakannya pas habis sholat zuhur. Rasul nggak mengerjakan ba'da zuhur langsung pulang, ada keperluan dikerjakan setelah sholat asar. Jadi intinya bahwa boleh kita mengerjakan sholat sunnah di waktu terlarang, tetapi jangan disengaja. Misalkan begini, ntar aja sekalian kodok, nggak boleh. Ini nggak disengaja, pas nyampe kesiangan atau gimana, pas masjid kita nggak sholat fajar, tahu-tahu sudah qomat, maka boleh kerjakan sholat sunnah fajar setelah sholat subuh, tapi kodokannya itu barangkali teman-teman karena lagi ada isya. Sebelum saya akhiri, silakan mempertanyakan. Jangan langkahnya tutup atau sambung sedikit nanti. Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, nanti langsung saya tambah sedikit ya. Tutup dah, insya Allah nanti bulan depan kita sambung langsung balik ya. Jadi mukadimah cukup 2 pertemuan aja. Sedikit sampaikan. Nah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini itu ulama berbeda pendapat ya. Jadi ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam Fatihah, ada yang tidak menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dalam Fatihah. Jadi maksudnya sampaikan dengan harapan teman-teman pas sholat di tempat yang lain, imamnya misalkan Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, misalkan itu pendapat ulama Imam Mazhab yang tidak baca Bismillah. Imam Syafi'i sepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat dalam Al-Fatihah. Sebentar ya, saya biar memperkuat teman-teman. Kalau Imam Malik mah Bismillahirrahmanirrahim itu enggak termasuk dalam Al-Fatihah, Imam Malik. Jadi kalau Imam Syafi'i mah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah, Imam Malik mah kagak. Dalam kitab ini, Fainal Malik anna laysat ayatun minal Fatihah. Imam Malik pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Tapi kalau Imam Al-Mubarak, Abdullah bin Mubarak, termasuk dalam surat Al-Fatihah, juga termasuk dalam surat-surat Al-Quran. Kecuali dalam surat apa tuh? Nahl ya? Surat apa? An-Nahl ya? Sulaiman ya? Nah, itu termasuk. Semua sepakat tuh. Bismillah dalam surat itu. Sepakat tuh ulama bahwa itu memang ada Bismillah dalam itu, sepakat. Tetapi kalau Imam Malik, dia mengatakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Tapi kalau Imam Syafi'i sepakat atau kesepakatan ulama Syafi'i bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Kemudian khasiat Bismillah yang tertulis dalam mukadimah dalam kitab Kasfa ini, apabila seorang hendak mau tidur, nih sebagian kitab ini, mau tidur nih, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, itu bacanya 21 kali. Ya, dalam kitab ini keterangannya nih. Jadi seorang tidur dibaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Aminatil kalailatan minasyaitan, maka orang itu akan selamat semalam itu dari syaitan. Bentaran Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Kalau dalam kitab Irsad itu mau tidur bacanya Rasul itu Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, Ayat Kursi 3 kali, ditiup di tangan Rasul. Bisa kepala, muka dan sebagian tubuh yang dia jangkau. Itu dalam kitab Irsadul Ibad. Tapi kita kasih Pak keterangannya, ketika seorang tidur baca Bismillah 21 kali, maka orang itu akan selamat. Selamat dari apa? Orang itu selamat dari godaan setan. Yang kedua, selamat orang itu rumahnya dari kecurian. Kayaknya ilo kan? Coba aja, menurut saya mah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, maka orang itu rumahnya selamat dari kecurian. Wa amin amin mauti fujaat. Dan yang berikutnya orang itu selamat dari mati ngedadak. Kan enak banget Pak kalau orang udah mati tuh. Jadi selamat tuh, dibiasakan bismillah. Wa ghaidalika minal bala'i, dan di samping itu kita akan terhindar dari malapetaka. Dibiasakan
Kalau mau tidur saya mendawamkan itu dengan dua kitab ini segabung, baca Al-Fatihah sama Al-Abdulillah 1 kali, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, Ayat 3 kali, tiupkan kepala. Itu saya lihat dari kitab Irsadul Ibad. Itu saja barangkali kesempatan malam hari sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau nggak tanyakan syairi, wa'alam bisawab, ihdinas siratal mustaqim, wa'alam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dateng amil nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot enggak ngikutin, harta bendanya yang dia pikirin. La ilaha illallah